Rute baru komuter lain atau KRL Jabodetabek mulai berlaku hari ini Sabtu 28 Mei. Sejumlah perubahan terjadi khususnya di rute Bogor Depok dan rute Cikarang Bekasi. Perubahan rute dilakukan untuk mendukung rencana besar stasiun Manggarai yang akan dijadikan stasiun sentral dan stasiun subtransit yang nantinya juga melayani perjalanan kereta api jarak jauh. Dalam rute baru ini, KRL lintas Cikarang atau Bekasi tidak lagi menuju stasiun Jakarta Kota, namun dialihkan ke stasiun Angke dan Kampung Bandan, melewati Manggarai atau Pasar Senen. Penumpang Cikarang atau Bekasi kini harus transit di stasiun Manggarai untuk ke stasiun Jakarta Kota, sementara KRL rute Bogor ataupun rute Bogor Angke ataupun Jatinegara resmi dinonaktifkan. Lebih jelas kita tanyakan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia yang melaporkan dari stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Triksi, jadi mulai hari ini rute KRL mana saja yang mengalami perubahan, Triksi? Ya Radi, ada dua perubahan besar yang terjadi, yaitu di lintas Bogor Depok dan juga lintas Cikarang Bekasi. Nah, saya akan memperjelasnya lagi, saya akan menjelaskannya lebih detail lagi, Radi dan juga saudara. Jadi yang pertama adalah perubahan di lintas Bogor Depok. Jadi mulai hari ini hanya akan melayani sampai dengan Jakarta Kota saja. Jadi rutenya dari Bogor, Depok sampai ke Jakarta Kota dan juga sebaliknya dari Jakarta Kota kemudian melalui Manggarai sampai dengan ke Depok lalu ke Bogor. Jadi untuk rute dari Bogor Depok menuju ke Jatinegara yang akan melewati Kampung Bandan, kemudian melewati Kemayoran, ini juga sudah dinonaktifkan atau sudah tidak beroperasi lagi mulai hari ini. Jadi harus melakukan transit bagi para pengguna KRL dari lintas Bogor Depok ini yang akan menuju ke Kampung Bandan, Tanah Abang, ataupun Duri Angke, ini harus melakukan transit di stasiun Manggarai terlebih dahulu. Lalu kemudian perubahan yang kedua ini terjadi pada lintas Cikarang Bekasi. Jadi untuk mulai hari ini maksud kami rutenya hanya ada dua skema saja, Radi dan juga saudara. Skema yang pertama ini adalah half reket, di mana dari stasiun Cikarang dan juga stasiun Bekasi ini hanya melayani sampai dengan stasiun Angke maupun stasiun Kampung Bandan saja. Lalu akan kembali lagi melalui rute yang sama, melintasi stasiun Tanah Abang, kemudian ke Manggarai, Jatinegara, dan akan kembali lagi ke Bekasi, lalu kemudian terakhir ke Cikarang. Itu adalah half reket, Radi dan juga saudara. Lalu skema yang kedua adalah skema full reket ataupun looping. Ini rutenya lebih panjang, jadi dari stasiun Cikarang, kemudian Bekasi, Jatinegara, ini akan melewati Manggarai lalu berputar ke stasiun Kampung Bandan, lalu ke stasiun Pasar Senen, kembali ke Jatinegara, dan kemudian berakhir di stasiun Cikarang maksud kami. Lalu kemudian yang kedua, ini rutenya adalah dari stasiun Cikarang, Bekasi, ke Jatinegara. Nah ini akan melalui Pasar Senen, kemudian berputar ke stasiun Kampung Bandan, Duri Angke, melewati Tanah Abang juga, Manggarai, Jatinegara lagi, dan baru terakhir ke stasiun Cikarang. Nah ini adalah perubahan yang terjadi di lintas Cikarang Bekasi. Jadi bagi pengguna KRL dari lintas tersebut ingin berpergian atau melanjutkan perjalanannya ke Jakarta Kota harus melakukan transit juga di stasiun Manggarai. Nah untuk transit ini atau perubahan jalur ini juga harus diperhatikan Radi dan juga saudara, karena saat ini untuk lintas Bogor ini melalui jalur layang. Jadi berada di lantai 3. Jadi ketika ingin transit melalui atau mengarah ke Kampung Bandan ataupun juga Angke, Duri, ini harus turun dari lantai 3, kemudian menunggu di peron 6 dan juga peron 7. Nah, begitupun sebaliknya bagi pengguna KRL yang akan transit ke Jakarta Kota, ini harus naik dari jalur bawah di tempat kami melaporkan saat ini. Ini hitungannya adalah jalur bawah, Radi dan juga saudara, lalu naik ke atas, kemudian bisa menunggu di peron 10, 11, 12, atau 13, tergantung dari informasi yang diberikan oleh petugas sesuai dengan tujuannya. Jadi inilah perubahan yang terjadi di
pada hari ini, Radi dan juga saudara. Ya, Dan lalu ini yang terkait harus diperhatikan sebelum melakukan perjalanan menggunakan KRL. baik. Terkait rute baru, adakah penumpangnya masih tampak kebingungan yang Anda pantau di sana dengan perubahan ini, Triksi? Ya, tadi kami sempat menemui penumpang yang masih kebingungan. Jadi selain mereka juga harus beradaptasi dengan rute yang baru ini, ternyata perpindahan jalur, perubahan peron, ini juga cukup membingungkan bagi para pengguna. Jadi kami masih menemui ada juga pengguna KRL yang menunggu di peron yang salah, ataupun mereka keburu kebingungan dan kemudian akhirnya bertanya kepada petugas terkait peron-peron mana yang mereka harus tunggu untuk menaiki KRL tujuan mereka. Nah, memang seperti yang tadi saya sudah jelaskan, Adi dan juga saudara, jadi untuk saat ini di jalur bawah hanya peron 6 dan 7 saja yang dilalui KRL, yaitu lintas Cikarang. Sementara untuk lintas Bogor, Jakarta Kota, atau Depok dan sebaliknya ini ada di lantai 3. Jadi harus naik ke atas dan ada 4 peron, yaitu peron 10, 11, 12, 13 yang bisa ditunggu oleh penumpang untuk melakukan perjalanan. Nah, tentu tadi kami juga sudah berbincang dengan beberapa penumpang KRL di tempat ini dan berikut kutipan wawancaranya. Masih bingung ya, karena kan ini awal-awal, tapi nanti juga jadi terbiasa sih. Tapi yang paling penting sih kasihan juga sama orang-orang yang kerja di Sudirman kan. Kalau kita-kita yang masih kerja di Jakarta Pusat mungkin masih bisa lah ya lewat Jakarta Kota, itu aja. Kalau dari kakak sendiri yang paling membingungkan, yang kesulitan yang kakak alami apa? Rutenya, apalagi kalau misalnya kita mau buru-buru, jadinya kan mau nggak mau di Manggarai dulu dong. Gitu. Kalau dari kakak sendiri gimana terkait perubahan ini? Kalau perubahan sih aku kayaknya ada untungnya juga ya, kayak kalau misalnya lebih cepat. Tapi kalau misalnya yang lebih ribet takutnya padatnya di Manggarainya aja sih. Karena kan masih banyak perubahan kan. Sebenarnya sebelumnya aku dari Depok, terus aku ada urusan juga ke Cikini, terus harus transit ke Tanah Abang, jadi turun di Manggarai. Nah, pas di Manggarai itu kan langsung di atas kan. Nah, ternyata yang rute yang Tanah Abang itu di bawah. Sebenarnya nggak terlalu susah karena bisa nanya ke satpam juga. Cuman karena gedungnya baru juga, jadi lumayan muter-muter aja sih. Triksi, sepertinya Triksi mengalami kendala komunikasi, namun tadi sudah diutarakan bahwa masih ada yang kebingungan, namun ada yang juga yang merasa cukup terbantu. Baik, terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan.